Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maira Anastasia dengan NPM 2335107727 dari kelas 4A dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan dosen pengampu M. Rizky Fadilah, ST, MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript asinkronus. Yang pertama, pengertian asinkronus. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang secara default bersifat sinkronus dan single-threaded, artinya kode dieksekusi secara berurutan, satu persatu. Pendekatan ini dapat menyebabkan masalah ketika menangani operasi yang memerlukan waktu lama, seperti pengambilan data dari server atau pembacaan file, karena dapat memblokir eksekusi kode lainnya dan membuat aplikasi tidak responsif. Untuk mengatasi hal ini, JavaScript mendukung asynchronous programming yang memungkinkan operasi berjalan di latar belakang tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Yang kedua, konsep asinkronus. Konsep asinkronus dalam JavaScript terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada callback. Callback adalah fungsi yang dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah operasi selesai. Meskipun efektif, penggunaan callback yang berlebihan dapat menyebabkan callback hell, yaitu struktur kode yang sulit dibaca dan dipelihara. Berikut ini adalah contoh codingannya. Langsung saja kita akan mengodingnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita akan membuat folder dengan keterangan index.html. Pertama kita akan mengetikkan ini, kita ubah menjadi nama tugas 6. Kemudian di body kita buat script. Di sini kita akan mengetikkan codingannya, yaitu function set data with callback. Kurung sini ada set about
Callback. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Tasya. Di sini kita akan membuat milisecond. Sini kita menggunakan function process. With data. Sini kita akan menggunakan console.log. Console.log. Data. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi dengan callback. Memanggil fungsi. Callback yaitu fetch Setelah itu kita akan menjalankan programnya. Kita tengok hasilnya. Maka ia akan menampilkan nama Anissa Maira Anastasia. Penjelasan dari codingan ini adalah fungsi fetch data with callback yaitu adalah sebuah parameter callback yang merupakan sebuah fungsi yang akan dieksekusi setelah data berhasil diambil. Di sini kita menggunakan set timeout yaitu selama 2 detik atau 2000 milisecond untuk mensimulasikan delay sebelum mengembalikan data. Setelah waktu tunggu selesai, callback dipanggil dengan mengirim string yaitu Anissa Maira Anastasia yang sebagai argumen. Fungsi proses data with callback dalam kurung data yaitu adalah sebagai parameter yang langsung mencetak ke konsol menggunakan console.log data. Selanjutnya, yaitu ada promise. Promise adalah objek yang mewakili hasil dari operasi asinkronus yang mungkin selesai di masa depan.
Promise memiliki beberapa status, ada pending atau sedang berlangsung, ada fulfilled atau berhasil, dan reject atau gagal. Menggunakan .10 untuk menangani hasil yang sukses, dan catch untuk menangani kesalahan membuat kode lebih bersih dan struktur dibandingkan dengan callback. Berikut adalah contoh codingan yang akan kita buat. Lanjut ke codingannya. Codingannya yaitu sini kita buat comment yang menandakan adalah kita akan mengetik function data with promise Ica lagi ngerekam loh. New promise gunakan resolve sini kita akan membuat set timeout-nya. Set timeout
Kemudian di sini terdapat result. Di sini kita akan menambahkan pemanggilan fungsi dengan .10 dan .get. Sini ada set kemudian di sini ada .10 data sama dengan set dari konsol data, kemudian ada .get sebetulnya error error. Kemudian kita akan menjalankan codingannya. Maaf, sini terdapat error. Mari kita lihat. Maka di sini akan menampilkan yaitu Anissa sesuai dengan yang ada di sini. Penjelasannya yaitu fungsi ini mengembalikan promise. Promise memiliki dua parameter, yaitu terdapat resolve dan reject. Kemudian terdapat juga set timeout, yaitu digunakan untuk mensimulasikan operasi asinkron, misalnya mengambil data dari server dengan delay 2 detik. Kemudian di sini terdapat
Ini, jika sukses bernilai true, fungsi akan memanggil resolve yang berarti operasi berhasil, dan jika sukses bernilai false, maka fungsi akan memanggil reject yang berarti terjadi error. Di sini kita akan mengubah ini menjadi false untuk mengecek errornya. False. Kemudian kita lihat. Nah, di sini terdapat terjadi kesalahan karena di sini kita menggunakan false. Dan jika ini kita ubah menjadi true kembali, ia akan menampilkan Anissa. Kemudian di sini terdapat fetch data with promise, yaitu dipanggil, dan karena mengembalikan promise kita menggunakan then atau .then untuk menangani data jika berhasil. Kemudian di sini juga terdapat kesimpulan, yaitu kode ini menunjukkan bagaimana promise digunakan untuk menangani error asinkron. Kemudian terdapat set timeout berfungsi sebagai mensimulasikan proses pengambilan data yang memerlukan waktu dengan mengganti sukses atau false. Kita bisa menguji skenario dari error tersebut. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai async atau await adalah sintak yang diperkenalkan di ECMAScript 2017 yang memungkinkan penulisan kode asinkronus dengan cara yang lebih mirip dengan kode sinkronus. Fungsi yang ditandai dengan async akan selalu dikembalikan promise, dan kata kunci await digunakan untuk menunggu hasil dari promise tersebut sebelum melanjutkan eksekusi kode. Pendekatan ini membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Contoh codingannya adalah ini. Kita akan membuat codingannya, yaitu sini atau await. Option. Dapat cari. Data sama dengan console.
Kemudian kita juga membuat pemanggilan fungsi yaitu kemudian kita akan menjalankan codingannya. Di sini maka ia akan menampilkan Anissa. Penjelasan dari codingan ini adalah async function yaitu dideklarasi sebagai async function yang berarti di dalamnya bisa menggunakan await untuk menunggu hasil promise sebelum melanjutkan eksekusi kode tersebut, promise yang ada di codingan kita sebelumnya. Kemudian terdapat blok try-catch ini. Try digunakan untuk mencoba menjalankan kode yang mungkin menghasilkan error. Kemudian catch ini adalah jika promise gagal atau reject, error akan ditangkap di sini dan ditampilkan dengan console error. Kemudian di sini juga terdapat await digunakan untuk menunggu hasil dari promise tersebut sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Jika promise berhasil, maka nilainya akan disimpan dalam data dan dicetak menggunakan console log data. Kemudian di sini juga terdapat pemanggilan fungsi dari async, yaitu digunakan untuk mengeksekusi operasi asinkron tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu async atau await membuat kode lebih mudah dibaca dan menyerupai kode sinkron biasa. Dengan ini, kode lebih bersih dan mudah dipahami dibandingkan menggunakan .den dan catch tadi yang terdapat di promise. Kemudian selanjutnya yaitu kemudian terdapat juga perbedaan asinkronus dan sinkronus. Perbedaannya adalah sinkronus memungkinkan operasi tertentu dalam kode untuk dieksekusi secara tidak berurutan. Artinya, program dapat melanjutkan eksekusi kode berikutnya tanpa harus menunggu operasi sebelumnya selesai. Pendekatan ini dikenal sebagai non-blocking karena tugas-tugas dapat berjalan secara independen dan tidak saling menunggu. Contohnya terdapat yaitu console.log mulai, console.log proses 1, dan seterusnya. Sinkronus berarti bahwa setiap operasi dalam kode dieksekusi secara berurutan satu persatu. Setiap baris kode harus menunggu hingga baris sebelumnya selesai dieksekusi. Sebelum melanjutkan ke baris berikutnya, pendekatan ini dikenal sebagai blocking karena setiap tugas memblokir eksekusi tugas berikutnya sampai selesai. Contohnya yaitu terdapat console.log dalam kurung mulai, kemudian terdapat ada set timeout yaitu untuk mengatur waktu delay-nya. Kemudian terdapat console.log dalam kurung proses asinkronus. Di sini terdapat set timeout-nya yaitu 2000 milisecond. Dan baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai JavaScript asinkronus. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.